Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie X, Foxtrot Bravo. Kali ini saya membuat video lagi, lanjutan dari video yang kemarin, video yang terakhir di uploadan Facebook saya. Ini tidak lain dan tidak bukan menjawab beberapa chat yang masuk sejak berangkat kemarin. Ada beberapa chat yang masuk minta agar saya spill ya. Ada yang bertanya radionya kok tipis, kemudian apakah cuman segitu aja yang bisa membuat maksimal hasilnya. Nah sebenarnya tidak, ini semua di depan adalah, saya akan menjawab, semua ini adalah kontrol yang sebenarnya mesinnya itu ada di belakang mobil ya. Jadi ini kali ini saya akan spill apa-apa aja. Nah yang pertama kita lihat radio dulu. Nah ini radionya. Radio ini bisa pisah ya antara bodi dengan panel depannya. Jadi inilah memang kelebihan 7000, aksesorisnya banyak, kemudian bisa multifungsi. Sehingga kabelnya dari belakang itu cuma satu. Nah ini kita akan spill apa-apa aja yang disambung dari belakang ke depan. Nah yang pertama ini adalah, saya singkirin dulu ini. Nah ini adalah ini dia cuman kabelnya sambung dari belakang, padahal mesin yang besarnya itu ada di belakang ya. Nah dari mesin yang besar itu, bodinya si iCom 7000 ini banyak lagi yang bisa disambung ya. Nah salah satunya misalnya speaker ya. Nah speaker itu saya spill lagi speakernya nih. Jadi dia di depan ini speakernya. Saya pakai speaker Motorola. Speaker Motorola ini teman-teman bagus sekali kalau digunakan di HF, karena suaranya bagus, bulat, sekalipun volumenya full itu nggak pecah suaranya ya. Jadi yang pertama speaker ya, dari bodi tadi. Jadi pertama panel depannya, kemudian speaker, sehingga dia di depan ini yang disambung dari belakang. Nah setelah speaker, yang disambung dari belakang lagi itu adalah mic ya. Nah mic-nya seperti ini. Nih mic-nya HM151 ini mic-nya. Nah sebenarnya mic ini bisa disambung sini nih. Nih. Tapi saya nggak mau campur di panel depan, biarlah ini saya anggap sebagai pengontrol. Pengontrol maksudnya, walaupun di mic ini bisa sebagai pengontrol remote-nya. Misalnya ini kita bisa rubah LSB-nya tuh. CW, RTTY, IM, LSB. Ini bisa dari sini. Kemudian geser frekuensi nih. Misalnya saya pengen di 2 meter, misalnya 1, 4, 3, 5, 4, 0 ya. Tuh 2. Nah ini bisa langsung ya. Tanpa geser ini 2 meternya bisa. Misalnya kembali di 7055. Nah ini ya 7055. Nah ya kan, jadi ini bisa sebagai pengontrol. Nah ini juga sebenarnya semua masuk ke sini pengontrolnya, jadi ini biar lebih mudah. Oke, setelah tadi speaker, mic, nah kemudian saya pakai layar bantu di depan, biar kalau saya nyetir tidak terfokus ke sini, tapi ke layar depan nih ya. Nah ini layar depannya, ini dari belakang juga, jadi mesinnya di belakang, kita bisa bantu pakai layar depan ya. Jadi kalau saya nyetir, pada posisi nyetir sini, ngelihatnya ke display depan sini nih. Oke, nah setelah itu apalagi yang dari belakang. Nah ini tadi, kalau ini punya mesin tersendiri, ini hanya pengontrol saja, walaupun tanpa ini MFJ 4416 juga bisa, tapi kontrolnya kita harus ke belakang karena saya pasang di belakang ya. Walaupun kita bisa pasang di depan juga, cuman agak belepotan kabelnya. Kalau dengan ini hanya satu kabel saja nih. Ini satu kabel langsung ke belakang MFJ 4416. Nanti kita review di belakang ya. Ini kan kita review yang bagian depan dulu. Sekarang kita review nanti di belakang. Kemudian satu lagi, ini dia. Ini adalah pengontrol antena. Nih, ini untuk screwdrivernya.
agar bisa kita tuning. Jadi kelebihan antena ini adalah bisa semua frekuensi di high frekuensi, bahkan bisa di 2 meter juga. Kita bisa gunakan antena di 2 meter juga, tapi kita fungsikan saja pada fungsinya itu high frekuensi. Dari 80 meter band ya sampai 10 meter band, dari 3,5 paling bawah itu bisa sampai ke 30 bahkan 50 MHz ya. Nah, ini dia. Ini pengontrolnya. Jadi semua yang ada di depan ini pusatnya ada di belakang ya. Jadi kita tinggal merapikan kabel dari belakang itu, jangan sampai belepotan seperti itu. Oke, jadi saya ulang lagi. Panel depan ini kita gunakan panel depannya pakai kabel satu aja, terus kemudian speakernya Motorola, kemudian mic bawaannya HM151. Jadi saya langsung nih pakai kabel RJ45 8 pin. Jadi saya nggak pakai kabel spiralnya lagi, langsung dari belakang. Nah, kemudian display tambahan nih, ini dari belakang juga. Kemudian pengontrol voltase, booster voltase ini. Jadi dia berfungsi sebagai step up. Nah, saya mau tambahkan lagi kelebihan dari MFJ ini. Saya pernah menggunakan step up itu merek Fox Commander. Sayang sekali ya, Fox Commander itu kalau di 2 meter karena sinyalnya VHF itu aman. Tapi kalau masuk di HF, waduh, tidak ada bisa kedengaran karena QRM-nya sangat tinggi sekali. Hampir semua sinyal full karena menggunakan Fox Commander itu. Kemudian satu lagi ini sebagai pengontrol tuning antena ya. Jadi ini semua yang di depan. Nah, sekarang kita akan review apa yang ada di belakang ya. Saya skip dulu. Saya tutup kameranya ya. Nah, ini dia yang ada di belakang. Yang ada di belakang ini saya satukan di kotak ini. Jadi dia nggak terlalu ambil tempat. Nah, sedikit agak belepotan, tapi nggak masalah karena dia terpusat aja di kotak ini. Kotaknya juga ini kebetulan dapat dari teman yang kirimin saya alat perangkat radio. Dia ngirimnya pakai kotak ini, jadi biar aman katanya. Oke, kita spill ya. Apa yang ada dari belakang. Nah, kita lihat. Kita tarik dulu. Nah, pertama ini ada kipas. Jadi kipas ini kita pakaikan relay ya. Ini ada relaynya di bawah. Ini ada relaynya di bawah. Tujuannya relay ini, kipasnya tidak langsung nyambung ke aki, tapi melalui relay. Nah, relay itu ngambil strom dari sini. Jadi kalau dimatikan di depan, kontrolnya ini mati juga, off juga. Satu. Kemudian radionya. Nah, radionya ini dia nih yang di atas. Dia susun ya. Di bawah ini ada tuner. Jadi saya bikinkan nih. Ini ada tuner AT180. Ini bracketnya pengikat biar dia menyatu terus, nggak pisah. Jadi ini ada dua ini radio. Nah, ini dia tunernya AT180 ya. Kemudian kita masuk ke DC core. Nah, ini dulu. Ini speaker ya, yang tadi Motorola, ini kabel speaker. Kemudian yang kuning ini kabel video. Nah, ini tadi display bantuan yang kita pasang di dashboard ini nih kabelnya nih. Ini langsung dapat bisa nonton apa sih namanya? Bisa langsung nyambung ke displaynya ini, ya. Nah, kemudian ini anten untuk high frekuensi masuk ke tuner bawah dulu, tuh. Ya, dari sini nih antennya ini masuk ke bawah dulu dan ini keluar ke antena. Kemudian yang ini untuk 2 meter ini. Jadi ini HF, ini VHF, UHF nih ke antena langsung ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kabel DC core. Ini ada khusus juga nih kabel DC core-nya. Dia tidak sama dengan DC core yang lain. DC core ini sengaja saya beli dari
dapatnya kemarin baru dari Jerman, Radio World. Nah ini dia nih, fungsi dari DC Core ini membackup gangguan-gangguan sinyal liar ya. Jadi dia semacam apa nih, nah ini ya, jadi dia ada tambahan kotak ini, OPC 1457R. Kalau yang biasa nggak pakai kotak, langsung dia nggak ada filternya ini. Nah ini ada filternya. Jadi ini DC, aduh nggak kebaca. Bentar ya. Nah itu DC cable with EMC filter. Ya, jadi dia pakai saringan ini dulu, maksudnya meredam apabila ada gangguan-gangguan sinyal. Nah ini keluar langsung masuk sini. Nah ini ngambil stromnya dari MFJ ini tadi. Nah ini ya. Nih. Nah kita lihat lagi MFJ ini ya. Nih si MFJ ini masuknya dari sini nih, input. Jadi saya pasangi pengukur volt digital, bisa biar teman-teman bisa lihat. Ini posisi on di depan. Nah sekarang ini kabelnya yang ke depan nih, mana nih, nggak kelihatan. Nih yang putih nih, ini yang putih nih, GRJ45 juga 8 pin. Ini kontrol ke depan. Sekarang ini bisa kita, jadi misalnya teman-teman nggak beli kontrolnya di depan ya, teman-teman bisa kontrol dari sini. Nah ini sekarang saya cabut dulu ya kontrolnya dari yang dari depan, saya cabut dulu, lepas dulu. Nah ini lepas sekarang, dia 13,9, tetap inputnya 12. Kenapa? Ini bisa dari sini nih. Ini kalau saya matikan ya, ini pada posisi on, saklarnya di sini ditandai dengan lampu hijau. Kalau saya off, mati, dan dia turun ya nih. Jadi ini walaupun kita nggak pakai kontrol di depan nggak masalah, karena kontrolnya di depan juga itu lumayan harganya, dan kemudian mungkin harganya bisa dibeli tapi barangnya susah sekali dapatnya. Jadi ini posisi kalau kita kontrolnya di belakang, tidak pakai kontrol itu. Nah sekarang kita pasang ya, kita on kan. Nah, dia langsung bergerak ke 13,9. Oke, saya pasang kembali ya. Ini ininya, ini saya pasang kembali karena saya akan sering pakai nanti di depan itu ya. Ini saya pasang lagi. Nah ini kalau terpasang, ini hijau tadi on, saya matikan, dia tetap nyala. Ini padahal posisi off ini. Kenapa? Karena kontrolnya dari depan. Oke. Nah kemudian ada yang saya lupa. Tadi ini dari HF, ini ada tunernya ke bawah. Nah dari VHF ini kabelnya, ini saya pakai tuner juga ya. Nah ini tunernya. Bedanya tunernya ini tidak mempunyai layar, sehingga kita harus bantu layar SWR dulu untuk mengetahui matchingnya. Sehingga ini ada VHF, ada UHF. Ini tuningnya. Jadi ini adalah tuner nih, TU500 merek Diamond, dual band antena tuner ya. Nah ini sehingga aman ya. Jadi kita patenkan dulu frekuensi yang kita inginkan, walaupun tanpa layar, kita bantu dulu. Setelah kalau sudah match sesuai frekuensi yang kita kerja, ini kita lepas SWR-nya, kita sambung langsung sini. Nah ini adalah perangkat yang dari belakang ini. Ya. Nah tapi kalau kita rapikan kabelnya juga tidak ada masalah, semua teratur dengan rapi. Ini tetap on. Nah ya kan. Kemudian yang paling penting untuk stasiun mobile itu adalah ground. Nah ground yang paling pertama ini saya pakai ini aja nih. Ini nyambung ke sini nih. Ini saya langsung nyambung ke ground nih ya. Kalau ini nggak bisa, biasa radionya mati-mati. Nah kemudian ada yang menarik lagi, ini bila teman-teman minat, karena dapatnya itu ground antena ya. Nah ground antena saya coba perlihatkan, saya skip dulu ini ya. Oke. Nah ground antena ini jadi ini saya sambung dari antena ke ground. Nah teman-teman, alhamdulillah saya eksperimen, saya bisa, mungkin teman-teman biasa lihat ini Diamond
ini bukan diamond lagi ya. Kalau beli dari Jepang lumayan harganya, kemudian harganya lumayan, kemudian ini kan apa ya namanya ya, paling sensitif dengan matahari ya. Jadi kadang kalau teman-teman lupa cabut, kejemur, akhirnya rusak. Nah ini saya tidak usah, teman-teman tidak usah lagi yang merek diamond itu, beli diamond gak usah. Jadi ini saya sudah dapat ukurannya, segi empatnya ini ukurannya bagaimana, sehingga ini bisa menentukan match antena nih ya. Jadi ini buatan saya sendiri ini, nggak perlu lagi harus ngantri beli dari Jepang, itu cukup lama kirimnya. Kemudian ini harganya jauh lebih murah daripada ini, 2 kali lipat ini harganya hasil yang dibuat ini. Kemudian ground ini, yang ground antena ini jauh lebih kuat ya, jauh lebih presisi, dan waduh, saya sangat puas dari hasil ini, buatan ini itu jauh lebih kuat. Nah ini dia, kita tempel sehingga matchnya jauh lebih bagus. Nah mungkin teman-teman lihat semalam kemarin upgrade-nya itu antenanya itu se-match itu ya. Ini kalau nggak dibantu ini nggak bisa match ini ground. Jadi ini seperti ini antenanya, K900 kemarin seperti ini. Kemudian ini sebagai penahannya, ini udah tua kasihan ini, perlu di ini merek diamond juga ini ya kan. Nah ini sebagai penahan antena ini tadi ya kan. Nah ini K900 nya sana untuk 2 meternya pakai Larsen saja ya teman-teman. Nah ini paling penting, nanti teman-teman yang butuh ground untuk mobile ini harganya sekarang bisa lebih murah karena produksinya ada di saya. Sombong lusul. Jadi kita nggak perlu lagi, dan ini menempati ukuran yang paling tepat. Ini paling tepat, paling kuat ini groundnya, sehingga daya pancar kita itu jauh lebih bagus sekarang nih ya. Nih hasilnya nih, wih mantep nih, mantep. Nah ini antennya screwdriver, anten ini pakai strom juga yang kita lihat kemarin yang ada kontrolnya. Ini buat menggerakkan naik turunnya nih ya, menggerakkan naik turunnya. Kemudian ini kabel untuk menggerakkan motornya biar kelipat kalau ada portal ya. Nah seperti teman-teman, saya skip lagi, tutup lagi kameranya. Nah demikian ya teman-teman yang inbox saya tanya-tanya, spill. Mudah-mudahan udah cukup. Kalaupun masih kurang, nanti inbox langsung saja. Kita kembali lagi ke sini. Nah ini udah dilihat mungkin. Ini kontrol tadi MFJ kita matikan karena kita tidak pakai. Dia turun nih, naik, turun ya. Ini taruh kontrol antenanya. Ini kontrol panelnya. Dan ini tambahan displaynya biar mobilenya enak ya. Itu saja ya. Baik, terima kasih. Di sini Zulkifli, Yankee Charlie 8 Foxtrot Bravo.